Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai topik 2 perancang dan pengembangan kurikulum dengan topik UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Kelompok 6 mendapatkan bagian pada tahap 3 yaitu mengenai perencanaan pembelajaran. Adapun kelompok 6 terdiri dari Zahratul Lailatin, Nadilah Inka, Rahmat Effendi, Arinovia, dan Binti. Definisi UBD atau Understanding by Design yaitu sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Kurikulum UBD memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Understanding by Design dapat dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan, yaitu sasaran atau standarnya, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar, dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Adapun tahapan UBD dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian yang kedua, menentukan bukti penilaian, kemudian yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Adapun kelompok kami akan mendalami pada tahap yang ketiga, yaitu merencanakan pembelajaran. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UBD merupakan desain mundur. Di sini pada tahap 3 merencanakan pembelajaran bahwa ada beberapa pertanyaan kunci yang harus dipertimbangkan menurut Wiggins dan McTighe. Yang pertama yaitu ada pengetahuan yang memungkinkan dan keterampilan berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan siswa untuk tampil secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kegiatan apakah yang akan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan tersebut. Yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih dan bagaimana sebaiknya diajarkan berdasarkan tujuan kinerja. Yang keempat, bahan dan sumber daya apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir, apakah desain keseluruhan ini sudah bersifat koheren dan efektif. Baik, selanjutnya untuk mendesain UBD pada tahap 3 dapat menggunakan metode where to, di mana where to merupakan akronim. Yang pertama yaitu W, where and why, untuk memastikan bahwa peserta didik memahami kemana dan tujuan pembelajaran serta mengapa, sehingga jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, H, hook and hold, untuk mengunggah perhatian agar menarik minat peserta didik terhadap materi pembelajaran dan menahan perhatian mereka terhadap hal di luar pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, E, equip and experience, yaitu memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kinerja. Yang keempat, R, yaitu rating and revise, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merenungkan kemajuan, dan merevisi pemahaman dan pekerjaan yang sudah mereka dapatkan. Yang kelima ada E, evaluate, yaitu membangun peluang bagi pelajar untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai dirinya sendiri. Yang keenam T, yaitu to be tailor, disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu setiap peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu terkait desain UBD pada tahap 3 yaitu merencanakan pembelajaran. Untuk tahapan yang pertama ada W atau where and why. Dalam hal ini yaitu untuk digunakan memastikan bahwa peserta didik memahami kemana dan tujuan pembelajaran serta mengapa tujuan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Untuk contoh penerapannya yaitu yang pertama, guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu guru menyusun tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan awal yang dimiliki peserta didik, serta menyesuaikan dengan capaian pembelajaran pada fase yang sesuai. Untuk contoh yang ketiga, yaitu guru dapat menyampaikan hal-hal yang menjadi fokus pada penilaian. Untuk tahapan yang kedua, yaitu terkait hook and hold, yang berarti mengunggah perhatian agar menarik minat peserta didik terhadap materi pembelajaran. Selain itu, digunakan juga untuk menahan perhatian mereka terhadap hal-hal di luar dari pembelajaran. Nah, pada tahap ini, guru dapat melaksanakan penerapan, yakni yang pertama terkait guru membawa alat demonstrasi sebagai alat peraga atau menyampaikan video beserta pertanyaan pemantik.
Untuk contoh yang kedua yaitu guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung atau secara konkret. Untuk yang ketiga yaitu guru mampu memastikan kegiatan yang dilakukan tiap peserta didik, sehingga tidak melenceng dari skenario yang telah dibuat, agar kelas yang dihasilkan tetap kondusif dan terarah. Contoh penerapan understanding by design selanjutnya yakni equip and experience. Jadi di sini guru memberikan ruang untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan sesuai topik pelajaran yang dibahas. Kemudian guru melengkapi dan membantu murid dalam observasi dan pengambilan data guna mendapatkan pengalaman belajar dan mengeksplorasi topik bahasan. Setelah itu, guru mengarahkan penampilan peserta didik berupa presentasi atau pemaparan karya yang sudah dibuat. Dan guru nantinya akan menguatkan pemahaman berdasarkan hasil pemaparan yang sudah didiskusikan. Selanjutnya, contoh penerapan Reason and Revise, yaitu guru memandu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting dengan memberikan pertanyaan yang esensial. Yang kedua, guru meminta peserta didik melakukan umpan balik terkait jawaban atau respon dari peserta didik lainnya atau kelompok lainnya dan meminta peserta didik membuat kesimpulan terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya, guru nanti akan mendorong peserta didik merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui lembar refleksi dan lembar penilaian diri. Kemudian terdapat pula contoh penerapan evaluate. Di sini guru menyampaikan tujuan penilaian diri, kemudian membagikan lembar penilaian, kemudian membimbing cara pengisian lembar penilaian diri sebagai evaluasi diri. Selanjutnya, guru menjadikan hasil lembar penilaian diri tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap capaian tujuan pembelajaran dan perbaikan rancangan pembelajaran pada masa mendatang. Dan yang terakhir, guru menjadikan hasil lembar refleksi sebagai gambaran tingkat motivasi belajar para peserta didiknya terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Contoh penerapan selanjutnya yaitu to be tailored. Yang pertama, yakni guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, baik perkembangan psikososial, perkembangan fisiologis, maupun gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Penerapan yang kedua yang dapat dilakukan yakni guru memprediksi hambatan-hambatan yang berpotensi muncul saat kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan penanganannya dari hambatan-hambatan tersebut. RPP yang dibuat oleh guru harus bersifat fleksibel sehingga RPP tersebut tetap berpihak pada peserta didik. Ketiga, yakni guru mendesain rubrik penilaian telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan contoh penerapan yang terakhir menurut pemaparan kelompok kami yaitu to be organized. Yang pertama, guru memberikan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan potensi dari diri siswa untuk memperdalam pemahamannya, misalnya melalui kegiatan praktikum pembelajaran atau study tour. Yang kedua, yaitu guru menerapkan model pembelajaran yang bervariasi setiap pertemuannya. Dan itu juga dapat menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, guru membuat kesepakatan kelas dengan menyampaikan secara berulang pada setiap awal pembelajaran agar dapat menuntun siswa untuk memiliki kesepakatan dan tanggung jawabnya. Sekian pemaparan dari kelompok 6 terkait penerapan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.